Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan nomor stambuk 083-2019-0096, kelas C4, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian agribisnis yang berjudul Analisis Pemasaran Keripik Dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Pendahuluan. Latar belakang. Agroindustri adalah kegiatan industri berupa pengelolaan hasil pertanian yang melibatkan faktor penyedia alat dan jasa dalam proses kegiatannya untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan nilai jual lebih tinggi. Industri kecil menengah yang banyak dikembangkan di Kabupaten Nrekang adalah industri makanan dan salah satunya keripik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di luar Pulau Jawa yang ditunjuk Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengembangan sapi perah. Kabupaten Nrekang merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan peternakan sapi perah tradisionalnya. Kecamatan Cendana merupakan kecamatan yang memiliki potensi sapi perah terbanyak di Kabupaten Nrekang. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berapa banyak saluran pemasaran keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Kedua, berapa besar margin pemasaran keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Dan yang ketiga, berapa tingkat efisiensi pemasaran keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk pertama, mengetahui banyaknya saluran pemasaran keripik dangke. Kedua, mengetahui besar margin pemasaran keripik dangke. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat efisiensi pemasaran keripik dangke. Dan kegunaan penelitian ini yang pertama, sebagai acuan dalam peningkatan hasil pendapatan di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Kedua, sebagai bahan referensi bagi pemerintah terkait usaha keripik dangke. Ketiga, sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa atau peneliti dalam mata kuliah metode penelitian agribisnis. Keripik dangke. Keripik adalah sejenis makanan ringan berupa irisan dari umbi-umbian, buah-buahan atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah, biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu. Secara umum, keripik dibuat melalui tahap penggorengan, tetapi ada pula dengan hanya melalui penjemuran atau pengeringan. Dangke merupakan salah satu makanan tradisional dari Kabupaten Nrekang yang terbuat dari susu sapi atau susu kerbau yang diolah secara enzimatis menggunakan papain dari getah pepaya. Untuk membuatnya berbentuk, maka susu dituang pada tempurung kelapa kemudian dipadatkan. Getah pepaya berfungsi sebagai bahan pengental pada saat susu dimasak. Keripik dangke adalah suatu makanan cemilan khas dari Kabupaten Nrekang yang berbahan dasar dari dangke, susu sapi, dan tepung. Keripik dangke sering dijadikan cemilan saat bersantai dan teman ngopi. Keripik khas Kabupaten Nrekang ini juga dijadikan sebagai oleh-oleh bagi masyarakat. Pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Fungsi-fungsi pemasaran dikelompokkan atas 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, dan fungsi perantara. Saluran dan lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga-lembaga pemasaran ini dapat berupa 1. Tengkulak, 2. Pedagang pengumpul,
ketiga pedagang besar, dan keempat pedagang pengecer. Menurut Lubis 2004, produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan saluran distribusinya. Pemilihan saluran distribusi yang efektif akan mampu mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Saluran distribusi untuk barang konsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, produsen ke konsumen. Kedua, produsen ke pengecer, kemudian ke konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, dan ke konsumen. Dan yang keempat, produsen, agen, kemudian ke pengecer, dan ke konsumen. Margin pemasaran. Menurut Purnamasari, margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Untuk menganalisis pemasaran data, harga yang digunakan adalah harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen. Margin pemasaran adalah harga yang dibiayai oleh konsumen dikurangi harga yang diterima oleh produsen. Tinggi rendahnya margin pemasaran dipakai untuk mengukur efisiensi sistem pemasaran. Semakin besar margin pemasaran, maka tidak efisien sistem pemasaran tersebut. Tingkat efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah nisbah antara biaya pemasaran dengan nilai produk yang dinyatakan dengan persen. Efisiensi pemasaran berdasarkan kelembagaan, yaitu tinggi rendahnya efisiensi pemasaran berdasarkan kelembagaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya biaya pemasaran dan volume kapasitas penjualan komoditi atau produk apabila harga jual komoditi atau produk konstan. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini berkaitan dengan analisis pemasaran keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kerangka berpikir pada penelitian ini menjadi pandangan peneliti untuk mengetahui saluran pemasaran, besar margin pemasaran, dan tingkat efisiensi pemasaran pada keripik dangke. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang keberadaannya harus diuji. Hal ini berarti hipotesis yang ada bukanlah jawaban akhir, namun menjadi kesimpulan sementara yang harus diuji keberadaannya dengan data-data yang mempunyai hubungan ataupun dengan melibatkan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, margin pemasaran keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang tinggi. Dan yang kedua, pemasaran keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang efisien. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sengaja di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Lokasi ini dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah industri, terutama industri keripik dangke. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2022. Kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan produksi keripik dangke, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Penentuan responden dilakukan secara sengaja dengan mewawancarai secara langsung pemilik produksi usaha keripik dangke. Adapun untuk penentuan sampel responden pedagang dan konsumen akhir dilakukan menggunakan penjajakan, yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan informasi dari produsen keripik dangke di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Responden pedagang pengumpul dalam penelitian ini sebanyak 1 orang. Pengumpul atau pengepul, sedangkan responden pedagang pengecer sebanyak 3 orang dan jumlah konsumen akhir yang ada pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif.
Sumber data yaitu dari data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, saluran pemasaran. Menentukan tujuan yang pertama dalam pemasaran keripik dangke, maka saluran pemasaran dilakukan dengan menelusuri pola saluran pemasaran, yaitu dimulai dari produsen sampai ke konsumen akhir dan didasarkan pada alur pemasaran di lokasi penelitian. Kedua, margin pemasaran. Menentukan tujuan yang kedua digunakan analisis margin pemasaran dengan rumus sebagai berikut. Margin lembaga pemasaran sama dengan harga produsen dikurang harga konsumen. Dan yang ketiga adalah menentukan tujuan yang ketiga digunakan efisiensi pemasaran dengan rumus efisiensi pemasaran sama dengan biaya pemasaran dibagi harga ecer dikali 100%. Menurut Januwiyata 2013, pemasaran dikatakan efisien apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pemasaran lebih kecil dari 5% adalah efisien, dan efisiensi pemasaran lebih besar dari 5% adalah tidak efisien. Itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.